siang adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu Jemaat GPM Menara Kasih Jenjang Anak Kecil. Nah, dengan penuh sukacita, kakak mengundang adik-adik berdiri dan mari kita melakukan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita di siang hari ini, kita akan berdoa mulai. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anakmu, di siang hari ini kami akan memulai ibadah. Untuk itu kami mohon Tuhan Yesus hadir agar ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya menjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh. Sungguh indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh. Kasih Yesus. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya untuk kita membaca Alkitab. Pembacaan kita di siang hari ini terambil dari Matius 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, di saat ini kami akan membaca Alkitab. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, agar firman yang kami baca dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Amin. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di gubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia,
Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian pembacaan kita di siang hari ini. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengar dan membaca firman Tuhan. Saat ini Kakak G akan bercerita kepada adik-adik, tapi sebelum itu Kakak G mau tanya buat adik-adik yang saat ini ibadah di rumah. Di antara adik-adik yang beribadah, siapa yang sudah pernah menahan lapar? Ya, kalau Kakak G pernah dari pagi sampai siang Kakak G rasa perut sakit, bahkan sing kuat tahan lapar lagi. Tetapi adik-adik tahu, tadi ketemu baca firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus bisa menahan lapar selama 40 hari, 40 malam. Adik-adik tahu cerita ini, pada saat itu Tuhan Yesus sudah dibaptis. Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan Antua dibaptis di Sungai Yordan. Tuhan Yesus ini ketika selesai dan sudah dibaptis, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Adik-adik tahu, di padang gurun sana Tuhan Yesus mulai dicobai. Ketika berada di padang gurun, adik-adik tahu Tuhan Yesus berpuasa selama berapa hari? Dong mau tahu? Selama 40 hari, 40 malam. Nah, adik-adik, tadi saja Kakak G bilang dari pagi sampai siang Kakak G makan, Kakak G lapar. Apalagi 40 hari, 40 malam. Mungkin Kakak G sakit apa? Tetapi sungguh ajaib dan sungguh dahsyat kekuatan daripada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus bisa berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Adik-adik tahu ketika Tuhan Yesus berpuasa, pada saat itu Tuhan Yesus akan dicobai oleh iblis. Dan dalam keadaan lapar, dalam keadaan berpuasa, Tuhan Yesus merasa lemas. Pada saat itu iblis berpikir bahwa kita bisa mencobai Tuhan Yesus. Adik-adik tahu Tuhan Yesus bisa saja mengubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus bisa saja membuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi adik-adik tahu, ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, iblis bilang begini buat Tuhan Yesus. Adik-adik tahu di padang gurun itu sing ada rumah-rumah, sing ada tempat jualan, sing ada pohon-pohon atau pohon-pohon yang menghasilkan buah untuk harus Tuhan Yesus makan. Tetapi adik-adik tahu, pada saat itu iblis memakai kesempatan untuk mencobai Tuhan Yesus. Iblis bilang begini pada Tuhan Yesus, "Jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Tetapi adik-adik tahu apa yang Tuhan Yesus buat? Tuhan Yesus hanya berbicara kepada iblis seperti ini, "Bukan hanya dengan roti aku kenyang, tetapi dengan mendengarkan firman Tuhan." Adik-adik tahu apa yang terjadi? Iblis merasa tidak puas. Akhirnya iblis membawa Tuhan Yesus kembali ke kota suci, yaitu di atas bumbungan bait Allah yang sangat tinggi. Adik-adik tahu ketika itu iblis bilang begini buat Tuhan Yesus. Iblis suruh Tuhan Yesus buang diri ke bawah. Karena ada tertulis, Tuhan Allah akan menyuruh malaikat-malaikat untuk datang menolong Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus punya kaki nih, akan tidak terantuk batu. Tetapi Tuhan Yesus kembali menjawab, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Adik-adik, iblis belum merasa puas. Iblis kembali membawa Tuhan Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Di sana, Tuhan Yesus diperlihatkan oleh iblis seluruh kerajaan yang sangat mewah, yang sangat megah. Dan iblis bilang itu iblis punya. Semua isinya itu iblis punya. Tetapi iblis punya satu permintaan kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau menyembah iblis,
maka iblis akan kasih semua itu buat Tuhan Yesus. Adik-adik tahu apakah Tuhan Yesus ikut? Iya, Tuhan Yesus tidak ikut. Tuhan Yesus kembali bilang buat iblis begini, "Enyalah iblis, karena engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Nah, adik-adik, ketika iblis mendengar itu, iblis langsung dia pergi pada saat itu juga. Dan seketika itu, malaikat-malaikat datang lalu melayani Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada saat ini, katong sebagai adik-adik di rumah, bahkan sebagai kakak pengasuh, katong harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga apa? Berjaga-jaga, waspada untuk menjaga katong punya hati ini. Agar katong tidak cepat tergoda dengan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Karena Tuhan mau katong melakukan hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Nah, adik-adik, Kakak G bisa kasih salah satu contoh. Ketika adik-adik pergi di sekolah minggu, Mama kasih uang Rp5.000 untuk persembahan. Tetapi ketika di dalam perjalanan ke sekolah minggu, ada teman yang makan jajan. Karena tadi pergi sekolah minggu, dari pagi saya makan, maka ini ada 5.000. Beta ambil 5.000 ini, beta pi Bali dulu. Nanti uang kembali beta kasih per persembahan. Apakah bisa seperti itu adik-adik? Sim bisa. Katong harus memberi semua yang orang tua kasih itu untuk menjadi persembahan. Ada lagi. Nah, saat ini katong ada masih di masa-masa pandemi COVID. Kalau katong dilarang untuk keluar rumah, untuk jaga jarak, katong harus ikut. Tuh adik-adik tuh, katong harus ikut. Jangan ketika katong di rumah sekian lama lalu lihat taman ada bermain di luar, mari mau bermain lagi. Akhirnya ketika sudah bermain, pada saat itu cuaca panas, lalu pulang lagi sakit. Jadi tadi Kakak G bilang, katong mesti berjaga-jaga, berwaspada, menjaga katong punya hati supaya jangan katong tergoda. Jadi adik-adik saya perlu lihat teman yang melakukan kesalahan, lalu adik-adik mau lagi ikut. Tetapi adik-adik harus bisa menjaga hati, lalu adik-adik bisa tahu, ini yang sudah dilarang, boleh, yang ini boleh beta lakukan. Nah, adik-adik menjaga hati juga, yaitu dengan cara apa? Katong harus rajin berdoa, rajin baca firman, supaya Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati katong semua. Begitupun adik-adik yang di rumah. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu Kakak G punya materi yang Kakak G bawa buat adik-adik. Tapi sebelum itu, Kakak G percaya adik-adik di rumah sudah bisa mengerti, sudah bisa mengingat apa yang tadi Kakak G sampaikan buat adik-adik di rumah. Nah, karena Kakak G sudah cerita, Kakak G berharap, Kakak G bertanya, adik-adik di rumah bisa menjawab. Nah, ini pertanyaan pertama buat adik-adik di rumah. Coba adik-adik di rumah jawab, berapa lama Tuhan Yesus dicobai? Ya, 40 hari, 40 malam. Pertanyaan kedua, coba adik-adik sebutkan proses pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Iya, Tuhan Yesus pada saat itu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, lalu pada saat itu Tuhan Yesus sedang berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan di saat itu juga ketika berpuasa Tuhan Yesus menjadi lemah. Sehingga iblis memakai kesempatan untuk mencobai Tuhan Yesus. Iblis bilang, bagaimana?
Iya, iblis bilang, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus bilang, bukan hanya dengan roti aku kenyang, tetapi melainkan dengan mendengar firman Allah. Nah, pertanyaan ketiga, coba adik-adik sebutkan bagaimana sikap Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dicobai. Ya, Tuhan Yesus hanya tenang. Dan pada saat itu Tuhan Yesus juga sedang lemah karena beliau sedang berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Nah, adik-adik, tadi Kakak G sudah bercerita, bahkan adik-adik di rumah sudah bisa menjawab pertanyaan daripada Kakak G. Nah, saat ini Kakak G mengundang adik-adik di rumah, semua berdiri lalu atau menyanyi lagu Saat Iblis Menggodaku sambil adik-adik di rumah memberikan persembahan yang sudah diberikan oleh Mama dan Papa. Tiba saatnya Katong akan ada dalam doa syafaat. Kakak G minta adik-adik di rumah semua duduk tenang, siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, lalu Katong berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap diberikan kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Walaupun hanya lewat ibadah online, tetapi Tuhan kami percaya Roh Kudus selalu menuntun kami untuk tetap mau melakukan apa yang berkehendak di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami berdoa menyerahkan adik-adik di rumah, Tuhan memberkati, memberi kekuatan, memberi kesehatan, bahkan Tuhan memberkati mereka di tengah-tengah pandemik ini ketika mereka harus belajar, bahkan beribadah di rumah. Tuhan mendengar, bahkan Tuhan menjaga dan menjawab setiap doa, bahkan apa yang menjadi harapan, impian mereka Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan bagi mereka sehingga mereka mampu melewati setiap tantangan-tantangan yang boleh terjadi di masa-masa ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kami sebagai para pengasuh. Kami semua jauh dari kesempurnaan Tuhan. Bahkan apa yang kami lakukan belum begitu baik di hadapan-Mu. Tetapi kami percaya dan yakin sungguh Tuhan Yesus memampukan kami untuk tetap mau melakukan bahkan memberitakan kebenaran firman-Mu. Walaupun di tengah-tengah pandemik ini lewat video, bahkan lewat ibadah-ibadah online lainnya, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Bahkan Tuhan satukan kami agar kami tetap setia melayani, bahkan melakukan apa yang berkehendak di hadapan-Mu Tuhan.
Tuhan memberkati keluarga kami. Bahkan juga Tuhan Yesus, kami berdoa di saat ini bagi orang tua daripada adik-adik di rumah. Tuhan memberi kekuatan kesehatan bagi mereka, agar mereka selalu sehat, kuat, bahkan mereka mampu melakukan segala aktivitas mereka, bahkan pekerjaan-pekerjaan mereka yang bisa menghasilkan berkat-berkat bagi kehidupan kami, bahkan adik-adik di masa-masa pandemi ini Tuhan. Bahkan masa-masa ini Tuhan, kami belum tahu sampai kapan, tetapi kami percaya Tuhan tetap menguatkan orang tua, Tuhan menguatkan adik-adik, bahkan Tuhan menguatkan kami sebagai para pengasuh, bahkan semua orang yang ada di dalam jemaat Menara Kasih ini. Tuhan Yesus, kami boleh berdoa juga di saat ini untuk persembahan yang boleh adik-adik di rumah berikan. Tuhan memberkati setiap persembahan ini, walaupun hanya sebagai persembahan, sebagai benda mati Tuhan, tetapi kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk bisa menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Inilah doa kami Tuhan. Sekali lagi ampun salah dan dosa kami Tuhan. Lalu kami mau berdoa, doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan bagi murid-murid, dan juga kami ucapkan saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi maupun di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, untuk sebelum katong masuk di dalam doa berkat, Kakak G mengundang adik-adik di rumah semua berdiri, lalu katong menyanyi lagu Aku Pahlawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus, ku terus maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dar dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus, ku terus maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dar dengan imanku. Adik-adik, saat ini Kakak G mengundang adik-adik di rumah semuanya tenang, lalu katong mau doa berkat. Tuhan Yesus, saat ini ibadah sekolah minggu jenjang AK Jemaat Menara Kasih sudah boleh selesai, tetapi kami percaya dan yakin sungguh penyertaan-Mu bukan saja sampai di sini, tetapi sampai kapanpun Tuhan tetap menyertai kami. Sebab itu Tuhan Yesus, kami berdoa memohon janji berkat-Mu. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa senantiasa memberkati semua adik-adik yang saat ini beribadah online, bahkan yang tidak sempat beribadah, memberkati semua para pengasuh, memberkati orang tua, keluarga daripada kami semua, memberkati bangsa, negara, bahkan dunia ini, mulai hari ini, besok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, katong punya ibadah boleh selesai, tetapi ada tugas untuk kegiatan TPI di esok hari, dan pengasuh akan datang ke rumah adik-adik untuk mengambil tugas yang diberikan. Nah, tugasnya yaitu adik-adik berikan kisah-kisah kehidupan adik-adik yang jelek, yang tidak Tuhan Yesus kehendaki, yang sudah adik-adik lakukan, dan berikan kisah-kisah kehidupan yang baik yang sudah adik-adik lakukan. Oke adik-adik, sampai di situ dulu tugas untuk besok kegiatan TPI. Kakak G berpesan buat adik-adik harus tetap di rumah,
jaga jarak, rajin cuci tangan, dan kalau keluar harus pakai masker. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.